Oke, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari instalasi VirtualBox Windows 11, Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Saya juga nanti akan menjelaskan tentang perbedaannya dan menjelaskan tentang alur langkah-langkah dari instalasinya. Intinya selamat menyaksikan lah, nanti saya sampaikan di video selanjutnya, di video setelah ini, setelah saya perkenalan. Oh ya, tadi saya perkenalan ini kurang lengkap ya. Nama saya Damar Adi Firdaus, NPM-nya 25783110 dari kelas 1D ya. Ini tugas ini itu untuk memenuhi kebutuhan tugas kedua dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi atau PTI. Ya pokoknya begitulah. Selamat menyaksikan video penyampaian langkah-langkah dari saya. Jika kurang jelas bisa diperjelas lagi gambar-gambarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Firdaus, NPM 25783110. Di sini saya sedang menjelaskan dan mempraktikkan secara langsung cara penginstalan VirtualBox, Windows 11 dan Linux. Yang pertama dulu, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal VirtualBox sendiri. Oke, langsung saja kita klik VirtualBox-nya, kita next. Oke, kita muncul seperti itu ya, cobain ini seperti ini. Kita mencet accept the terms the licenses agreement. Lalu kita change nggak sih? Oke, change. Penyimpanan itu data dia pada data C ya. Di sini simpannya di data C ya. Penyimpanan itu di mana? Di data D ya? Simpan apa? Ya lu yang mana simpannya? Gua ke C tadi. Di change nggak bisa ya? Oh bisa lah. Di next aja lah. Dulu mungkin bisa diganti nanti setelah kita masuk ke VirtualBox-nya. Warning network disconnection. Network disconnection injury operation. Coba kita mencet yes. Missing expansion. Ini ya. Installing the Oracle VirtualBox Python bindings recommended page. Configure the data for interaction. Maaf. Saya lanjut ya. Kita next. Oke, kita install. Kita tunggu. Updating. Oke, berjalan. Oke, sedikit lagi mungkin. Di sini harus pakai disimpan di drive bisa nggak sih? Di penyimpanan ini kita simpan di drive, di drive itu. Nah, USB drive. Ini finish kan berarti ya? Ya, finish. Finish. Oke, gimana cara misalnya? Oke, coba kita cek lagi terjadi kesalahan kah? Coba kita bentar. Oke, sudah masuk ke sini. Jadi saya geser bentar. Seperti ini tampilannya.
kita sudah masuk, tapi saya potong sebentar karena filenya belum saya pindahkan, jadi saya potong sebentar ya, agar tidak terlalu lama. Oke, untuk tampilan apa penginstalan dari VirtualBox-nya sendiri tadi seperti itu, dan ini tampilan dari berandanya atau home-nya. Oke, sekian, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, maaf saya menggunakan HP ya karena di memori internal laptop saya penuh. Ini saya sudah memasang perangkatnya, sudah saya flash save. Saya akan menjelaskan cara memasangnya dulu, terus cara penginstalannya tadi saya jelaskan lagi lah nanti. Kita harus run, Cara startingnya. harus close dulu Oh ya, ini muka saya. karena harus ada yang di setting dulu. Muka saya ya. Ini video real dari saya, Damar Adin Firdaus. Ini kalau nggak ini kalau ya video real dari saya. Detail ini mana? Detail ini ya. Lalu kita ke Ini don aja ya. Ini saya, Damar Adin Firdaus. Ini kondisi dong. Nah, pokoknya Damar Adin lah ini saya. Udah selesai. Udah Pak. Makasih Bapak. Tuh Damar Adin Firdaus. Kan ini nggak ada UI. Oke. Pantes. Oke, kita langsung cara memasang aja ya. Ketika kita memasang Tiga-tiganya itu kan eh, penjelasannya. ini Windows, Punya catat nggak? kita masukkan nama aja Windows Enggak apa seperti ini ya. Pak nggak kesimpan video perkenalannya. Wow, Emang bisa? Windows 11. Tapi nggak like di sini nggak ada. Kita next aja. Kita checklist, lalu di Pokoknya next aja ya. Catat nggak ada di Gus. storage kita Next, ini next. kita ganti menjadi file. Nanti kita settingnya di sini. Kita menyeting di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Lalu Kita menyeting di storage dulu. 578 Dan ini kita cari apa kesalahan di sini. Tuh, di sini kesalahan dari situ. Ketika kita ingin memasukkan ini, kita masukkan dulu lalu apa namanya Windowsnya. Kita masukkan. Nanti Windows ini di mana ya? di sini Windows 11 dan Linux cuman di cut doang. Gua anaknya tuh apa ya? Nggak tahu lo beli makan apa. Oke, kita ulang dulu. Gua makan Sebentar. apapun bisa. Iya tadi yang ngancam. Gua takutnya Oh salah, kita masukkan di sini ya. Lupa saya. gua juga Di sini, di sini. mereka ini omnivora. Nah, Mau beli Anjir. es nggak? ini di sini. kita tunggu. Nah, terus kita membenarkan ini ada apa peringatan di sebuah di sistem kalau nggak salah katanya terjadi. Nah, pokoknya inilah bisa kita perhatikan. Itu udah selesai belum? Bosannya harus di bawah 3 atau sesuai dengan 344 Ini udah nyimpen, Mbak. Enggak, nanti di situnya 344 Ini nggak ada. pokoknya segitu. Kalau nggak kita 3, nah 3 atau kita setting ke Gua pengen cabut nih. 399. Es. Oke lah. Saya Pesan HP-nya makan apa, mati, San? tidak bisa. Pesan makan apa lalu sih, San? kita di sini kita delete Makan apa? dulu. Sama gua aja cabut yuk. Next. Iya, Olip beban. Beban sih Olip. Pak, Olip beban, Pak. Parah banget loh kalau di sini. Saya diajarin teman, Pak. Oke, itu aja. Lalu di sini kita Nah, setelah itu kita ubah menjadi ini. kita run ya. Kita ambil run yang sini aja yang sudah kita Ya, 60.000. sudah kita setting. Kita coba run aja. Apply. Nah, ketika di run, Kita dia pilih munculkan loading seperti ini. Langsung ke kita merestorasi karena tadi sebelumnya sudah Banget sih. memasangnya di VirtualBox. lalu milih yang participation 2. Lalu next. Kamu di sini lama banget. Nah, di sini bakal lama installnya.
Mau nitip apa nih? Ada mau nitip nggak? Nah, kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Karena menurut saya terjadi error ini. Entah error dari sistem saya, Lanjutin aja sih. yang saya pasang, Lanjut ini aja sih. atau error dari laptop saya. Halo. Saya juga nggak tahu. Tapi di sini kita capture. Tahu ah. Mau langsung ke Ubuntu aja. Biar cepet tuh. Soalnya ini tinggal nunggu loading doang. Iya. Itu sudah ke install. Jelasin dulu di sini. Ini karena loadingnya lama, jadi kita lanjut ke Ubuntu dulu ya teman-teman gitu. Oke. Ubuntu desktop jangan lupa. Usus Ubuntu itu baik. Ada usus Ubuntu karena makan mie. Apa? Ubuntu. Ya. Usus Ubuntu. Usus but. Ubuntu desktop. Itu Ubuntu desktop. Desktop. Ada banyak kalau Ubuntu. Ada 2 sih, bukan banyak. Ini sepertinya Di sini karena laptop saya terjadi error ya, crash sepertinya, terjadi makan crash. waktu lama, kita akan lanjut saja ke Ubuntu desktop. Nah, pokoknya seperti itulah. Pertama kita Jadi crash, dan tampilannya seperti ini. Kalau kita crash aja ya. ini lagi nggak? Lanjut ke save. Terus nge-save ya. Oh, kita pindahin langsung ke sini. Lanjut ke Ubuntu. Ini sedang saving. Ke Ubuntu tadi kita cara memasang dulu ya. Cara memasangnya yaitu itu kurang lebihnya sama. Ubuntu. Sekalian ngedit ini kan ada itu yang paling bawah. Ubuntu Jelaskan juga perbedaan. Kalau nggak salah ya perbedaan ya. Iya perbedaan. Linux. Sekarang aja buat video itu. Kekurangan, Untuk instalisasi nanti aja lah. Seperti ini ya. kekurangan kelebihannya juga. Terus kita Resmi. next saja ya. Next. Gampang. ya, gampang, Apa gunanya? Next lagi. Kalian tunggu yang lain. Next lagi, kita next. Terus kita setting lagi, kita pasang di sini ya. Kita masukkannya di sini. Ini pada minum es. Kita masang dulu apa ini namanya? Ya, di MPT. Di sini. Kita kasih kurang lebih metodenya sama. Kita masukkan si Ubuntu-nya. Ngapa? Gua. menyiapkan Ubuntu lagi select folder, lalu Ini kuota gua habis loh. akan ada, Nah, lalu kita klik yang kita cek dulu ini terjadi apa. ini baru. Oh, di general ya. Kita General. pilih yang 24 aja ya. Lalu Kita perbesar. Nah, oke. Berjalan. maksudnya Kurang lebih metode saya yang gunakan seperti itu untuk memasang. Nanti kita Terus kita membuka aja yang sudah di save ya, yang sudah kita save. Kita buka aja. terus Dia itu gimana? harusnya cuman Kita masukin klik nama, 2 ya. habis itu masukin folder, langsung kita finish. Nah, habis itu Oh, langsung kirain kita sama. kesini. Kita sedang loading nih. Kalau Jadi laptop loading di kamu sini. susah loh. Dia enak tadinya gitu. Nah, kita sedang merestoring. Ulang aja ya, berarti. Ya ulang aja, tapi videonya nggak usah dibiarin aja nggak apa-apa. Ya, kelas. Nah, tadi seperti ini ya. Terjadi apa ini? Ini nggak jadi belinya. Apa? Takut kan? Seperti ini lah. Salah, kita Tampilannya. ulang aja, klik Nah. menu, Kalau enggak kita coba lagi di apa ya? Kok udah jadi seperti ini ya? lalu Kita close lagi, pindah ke sini. kita buat ulang. Coba kita ini saja yang kita rest, jadi kita apply. Belum bisa ya? Apa nggak bisa? Ya? Tapi nggak boleh, harus ada tambahan. Tapi harusnya bisa di play di sini sepertinya. Lalu di foldernya ini apa nih? Kita pakai yang seharusnya sudah dibuat yaitu save folder, lalu langsung finish, lalu ke setting, ke storage, Nah, ini tadi untuk runningnya emang sedikit lama ya. di file kita pakai yang 24 lalu oke, lalu running.
Mohon maaf, ini ada kucing mengganggu di sini. Ngapain? Sini nggak boleh ganggu, abangnya. Nah, Gitu, lihat pokoknya ya. seperti ini lah. Ini ketika kita meloading merunning si Windowsnya. Nah, ngapain? Tapi nggak selama si Windows. DVD. Nanti Windowsnya itu di close aja biar dia cepat. Kita cek apa ya? Ada apa ini? Turun ke bawah dulu. Pakai ini saja. Open. Mana bawah bang? Nah, Next ya? coba kita next. Memang sedikit lama, kita harus bersabar. Kita tunggu aja. Nah, ini sepertinya tampilan preview ya. Kok tidak dibaca ya? Bung aku sentuh kencing loh dia. Ini siapa yang naikin? Lucu. Ini Kandungannya. ada. Kayak gua. Kalau nggak salah ada satu lagi deh, mana? Oh, lu masukin. Nah, sekian lah. Ini gua Jadi error lah seperti itu lah. Tapi harusnya sudah berjalan tadi karena aja ya. sebenarnya sudah tersimpan. Sini dia Mungkin percobaan kedua ini sedikit gagal. Lu punya. Orang itu dari gua. Oh, Oke, kita cancel aja ya. Jangan Kita tapi kok ini udah stop. Lu buat lu ini aja. Oh, stop. Tapi jangan ini juga soalnya. mana sih? minus di layar kita. Nah, power up, Berapa lu beli satunya? stopping ya, kita stop. Pokoknya kurang lebih tadi Lewat di TikTok gua. Anjing, mah Seperti TikTok gua itulah. semua ini. karena tadi saya sudah tersimpan dan saya lupa apa namanya Langsung titik. merekam ya. Tadi sebenarnya sudah saya rekam di OBS, tapi ternyata ada kesalahan sistem. Ini ya Gus. Jadi tidak tersimpan Sama itu. dan videonya hanya merekam sedikit karena sebenarnya memorinya penuh di laptop saya. Jadi cukup sekian ini cara penginstalan dari Windows dan Ubuntu desktop ini ya. Untuk Windows Server nanti menyusul karena sedang dalam proses downloading ya. Tidak apa-apa. Oh ya, saya sedikit menjelaskan tadi sedikit yang kurang penyampaian saya. Sini saya akan menampilkan yang apa ya, sudah saya save sistem ya. Yang sudah saya simpan dan tinggal menampilkan saja ya. Kita start saja bagian window. Downloading ya. Kita tunggu. Akankah berjalan dengan lancar? Oke. Tampilannya ternyata seperti ini. Kita coba lihat lagi. Ini sistemnya sudah kita save ya, ketika sudah kita simpan. Kita enggak turunkan supaya kelihatan. Mungkin enggak kurang jelas ya. Nah, ya begitulah. Kurang lebih tadi seperti ini untuk apa output sistem yang setelah kita save. Mungkin sebenarnya cukup banyak tadi langkah-langkah yang saya harus jelaskan, tapi apa ya, sedikit ada terjadi error untuk entah error ketika karena loading ini tidak berjalan, entah mungkin yang lain juga, atau ini harus diberhentikan dulu ya, di stop. Kita start up dulu. Nah, oke. Apakah tetap berjalan? Tidak berjalan ya. Oke. Apa ini perlu dihapus dulu? Atau kita start dulu? Coba kita start with UI ya. Harusnya berjalan teman-teman. Oke, ditampilkan melalui samping ini. Harusnya
harusnya ditampilkan, karena menurut saya membuat ulang itu tidak jauh beda dengan yang atasnya tadi. Nah. Sedikit berbeda ya, sepertinya harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada yang berbeda ya di kedua ini. Saya juga bingung kenapa outputnya seperti ini. Tadi seharusnya tadi tidak seperti ini. Ketika sudah saya save, terjadi kesalahan sistem mungkin ya, atau perlu dihapus dulu ya, atau biar tidak tertumpuk. Si ini kita remove aja ya. What? Kok nggak bisa kita remove ya? Oh, remove. Kita cancel dulu. Kita cancel juga yang ini. Bisakah? Ternyata Ada kos-kosan. sedikit kesalahan terjadi lagi. Begitulah, mungkin ada beberapa langkah yang terlewat mungkin. Coba saya hapus dulu bentar ya. Oke, kita lanjut saja. Entah loading karena apa ya, mungkin tidak kuat tetap saya coba start dari yang ini ya, si Ubuntu desktop. Kita coba start. Kenapa tidak bisa? Ya harusnya bisa sih. Loading itu kita buka loading semua bisa nggak sih? Sekaligus dua sistem. Bisa. Ya? Bisa. Mungkin karena laptop saya ini tidak kuat, saya tetap rasakan. Tadi seperti kalau si perjalanan pertama saya itu tampilannya tidak seperti ini ya. Tampilannya tuh ada logo dari si Ubuntu, dan si Windows tadi ada logo Windowsnya juga, dan tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, karena terjadi error, mungkin sekian lanjutan penjelasan dari video sebelumnya. Oke, lanjut ke video selanjutnya nanti ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini kita memasuki proses tuning. Kita lanjutkan Ubuntu server. Kita memasukkan Ubuntu server. Tapi mau siapa? Ntar gua bilangin. Oke. Basing lah. Basing. Beda ya. Bisa nggak? Bisa udah tanggal 10 loh. 10. Emang deadline kapan? 11. Kalau nggak bisa, Jadi panitia. lu paham kontesnya tapi ya nanti ya. Karena ini bakal ditanya. Anak. Harus belajar kalian. Ya, Enggak. makanya Emang buat tujuannya gimana? Ya Cok? wajib ada codingannya. Maksud gua, apa tujuan lu buat game ini? Nah, pokoknya seperti inilah. Tujuannya siapa yang main? Kan Ini lu tahu mas. prosesnya Dia tahu. yang running. Kok aku lagi ini? Ih, dia takut. Ih, dia takut juga. Ya pokoknya seperti itu, kita sedang merunning. Ini outputnya sepertinya. Outputnya sebentar lagi sudah keluar sepertinya. Oh ya, kamera saya aktif dari tadi ya. Sedang berjalan lagi runningnya. Mungkin agak sedikit lama, entah kenapa. Saya juga bingung sebenarnya. Sistemnya saya pencet tadi, saya running jadi seperti ini, dan tiba-tiba black screen seperti itu. Oke, masuk ke Ubuntu server, try what? Olive ini udah Olive, lanjut Olive.
sedikit buram ya. Mohon maaf ya. Ini kita tunggu. Oh, Ngerti segininya. Yang bagus kok. Ntar. oke. Kita nunggu loading ya teman-teman. Ini teman saya juga sedang mengerjakan juga, sedang baru saja menginstal. Baru saja selesai. Iya ya. Agak lama ini. Oke. Kok outputnya seperti ini ya? English. Bagus. Oke, kita bisa saja English ya. Yang server. Nah, kursor saya mana kursornya? Astaga, kursornya. Bilangin bagus. Gus. Kita enter saja ya. Bagus. Server. Ya server. Oh, identity. Nih, gue ini ya, gue ajarin ya. Tapi kalau salah berarti gue nggak bisa. Kita enter lagi. Ntar keluar ya. Oh, terus Ih, kotor cok. Kotornya. kita enter lagi. Buat dulu kayak biasa gitu, buat folder. Berarti folder juga ada ya? Ya, buat dulu tadi foldernya buat server. Nanti kita enter lagi. Nah, lalu kita proxy terus ya. Mau kita masukkan proxy ya. Guys, ini agak lama. Kita selesai ya. Ini bisa ya? Bisa nggak? Oh, mirror address. Dia langsung memasuki, langsung otomatis masuk ya dia. Kita Sekarang saya lanjutkan enter lagi. untuk install Terus Apa? Ubuntu server. Ubuntu server. Yang pertama kita klik continue aja ya. new. Lalu di sini kita Terus. buat namanya share. Jadi kita ubah jadi 60.000. Kemudian kita apply. Iya. Lalu di sini foldernya kita pilih ada, terus tuh di sini kita sudah menyiapkan folder yang tadi. Tempo enter aja. Ini nama foldernya kita slash folder. Yes, continue saja ya, continue. So image kita klik folder lagi. Nah, kita klik No ya. server yang ini. Kemudian download live server. Jadi continue ya. Berarti. Lalu Continue saja. ini nggak play. Kita continue. Maaf ya guys, untuk Your yang name. ini kita Gambar. berikan cetusnya lalu di finish. Oh, Lalu ke settingnya. nama Radin. Ke Save. storage. Save. Ini. Oh, 99. Lalu kita masukkan di sini Terus pick di username. Adin. ini ya. Kita masukkan lagi file Ubuntu servernya. Lalu klik OK. Lalu kita running. Gitu doang. Kalau dia jam bagus begitu doang. Damar. Tapi sama laptop gaming. Enggak ini Gak usah deh, ini gitu lah. pen. Kayak gitu tuh. Kalau 34 lah. Enggak. Tahu ini kita memasukkan password ya. Kita cek aja 1 2 3 4 5 6 7 8 lah. Udah. Udah susah-susah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini lagi mau Kita enter ya. Ya akhirnya enable into the pro script for now. Oh, kita emang di try nggak di kita X saja ya. Ya lu berarti ke bawah deh. Kok nggak bisa X ya? cancel Awas. Ke bawah. turun pakai ini. Kalau gua tadi di atas bisa. Skip for now. Skip. Gak tau, makanya kan kata gua beda ini beda juga. Ya udah. Nanti kayak yang tadi ngulang. Nah, pokoknya Tadi kan begitulah. di sini gua juga nyuruh yang tengah. Malah Sepertinya trending di sini. Entah saya bingung juga. Di itu aja. Ya udah. Berarti bawah. Oke. tadi jalan punya lu jalan gitu. Iya, jalan lagi. Kita tunggu. Tapi Nah, itu baru benar.
Dah. Terus ini Berarti gampang dong server. Iya, ini dah. iya terserah. Bahasa English. Ini mana sih analognya? Oh maaf. Nggak pakai analog mbak, pakai ini. pakai Nggak keyboard ya. nggak bisa Oh. pakai itu. English ini ya, UK ya. Udah atas juga boleh. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu lah. Jangan. Karena saya juga bingung ini. English Seperti aja. itu saja. Oh, kita memakai English. Enter. Hasilnya seperti ini. Down, enter lagi. Ya, sekian. Terima kasih. Lalu enter. Enter lagi. Tadi Enter gue lagi. skip ya. Paling nggak. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terakhir, yaitu saya menjelaskan tentang perbedaan dari Windows 11, Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server. Kita close. Windows 11 sendiri, yang pertama yaitu jenis apa Windows 11 itu jenisnya yang pertama nih. Ya jelaskan jenisnya dulu. Jenisnya itu sistem operasi desktop yang UI-nya yang lengkap. Biasanya juga berfokus pada penggunaan sehari-hari seperti aplikasi Office, multimedia dan gaming. Kelebihannya yaitu apa namanya? Kelebihannya tampilan GUI-nya sangat lengkap dan mudah untuk pemula. Terus kompatibel dengan banyak software seperti Adobe, Office dan game dan lain-lain. Itu dia. Kelebihan juga apa ya, sangat support dengan driver hardware yang luas. Sini dulu. Cocok juga untuk penggunaan produktivitas harian. Kekurangan dari Windows 11 sendiri yaitu sangat berat operasinya, sistem operasinya, tidak open source dan butuh lisensi, serta booting dan performa bisa lambat di VirtualBox-nya. Maka wifi siapa tuh? Terus Ubuntu nih, Ubuntu itu apa ya? Ubuntu itu jenis Linux, Sini dulu. Linux desktop Pergi dulu. dengan jenis apa? Jenisnya itu Linux desktop dengan GUI yang biasanya berfokus pada pengembangan software, programming dan multitasking serta edukasi. Kelebihannya itu open source dan gratis, ringan dibandingkan Windows, cocok untuk penggunaan coding, Python, Java maupun backend lainnya, bahasa apa backend lainnya. Serta keamanannya lebih baik daripada Windows, serta banyak tools developer yang bawaan dari Linux-nya. Apa sih? Pukul nanti ini. Kekurangannya itu softwarenya umum, seperti ada Microsoft Office Gimana cara nge-close-nya, Gus? tidak sedia secara natif di Linux sendiri. Ya ini kan buat Dan kekurangannya itu tidak semua game berjalan lancar di Linux. Kita sangat butuh adaptasi bagi pemula untuk belajar Linux sendiri. Terus Ubuntu server, jenis ini yaitu sistem operasi yang sistem operasi server tanpa GUI yang biasanya berfokus pada server web, database, cloud dan automation atau IoT ya. Kelebihannya itu sangat ringan. Ya udah pakai wifi RAM kurang dari 1 GB pun bisa. Sangat lebih cepat dan stabil untuk server, dan apa ya, terminal base-nya sangat powerful dan efisien. Open source-nya gratis, cocok untuk belajar developer operating, Docker, Apache, Iya, gue tuh bingung dah sama lu. Gue bangun jam 1. MySQL dan lain-lain. Iya. Kekurangannya yaitu tidak ada GUI lainnya. Tidak cocok untuk sebagai US operasi sistem harian. Ini gimana? iPhone emang lebih Butuh susah sih. pemahaman teknis yang lebih tinggi untuk memahami Beda gue Tinggal iPhone sama properties ini. doang nggak sih? Ubuntu server. Mana Susah coba? iPhone. Woi kasihan woi udah. Kurang lebih seperti itu. Nih, hotspot pribadi. Dan Pilih iPhone dari saya lanjutkan nanti, mungkin ada yang saya sampaikan lagi. gorengan apa-apa.
Gua 134 Oke, 145 kita lanjutkan ya. Sama aku. Dari penjelasan apa? Bohong. Penjelasan tadi Semua saya menyampaikan penjelasan dari poin-poin Windows, Iya, yang gampang aja dulu. Iya, 145 udah. kelebihan kurang Windows, Ubuntu desktop dan Ubuntu server. Nah, saat ini saya menjelaskan tentang kesimpulannya dari Nggak ada perbedaan minimal tersebut. maksimalnya. Yang pertama yaitu Windows. Nyeting di kosan. Enggak, waktu Windows sendiri ini apa ya, kesimpulannya ini? panjang tuh ya. Dia adalah sistem operasi berbasis GUI yang dirancang terutama untuk penggunaan sehari-hari seperti kantor, multimedia, gaming. Bisa. Serta sistem ini menekan kemudahan pemakaian, kompatibilitas aplikasi yang sangat luas, dan tampilan visualnya yang sangat nyaman. Namun Windows ini membutuhkan resource yang lebih besar, bukan resource, dan kurang optimal untuk kebutuhan server ke skala besar. Untuk Ubuntu desktop sendiri kesimpulannya yaitu nanti loadingnya lama juga. Ubuntu desktop ini adalah sistem operasi Linux yang dengan tambahan GUI yang lebih ringan daripada Windows sendiri dan cocok untuk pengembangan software pengembangan pemrograman serta keperluan belajar teknologi. Sistem ini bersifat open source, lebih aman dan nyaman serta mendukung banyak tools untuk developer. Namun beberapa aplikasi populer seperti Adobe dan Microsoft Word, Office tidak tersedia di Linux sehingga penggunaan harus beradaptasi. Kesimpulan dari Ubuntu server sendiri, Ubuntu server adalah sistem operasi tanpa GUI yang dirancang khusus untuk menjalankan server website, database, cloud, dev operasi, dan layanan jaringan. Karena bekerja melalui command line, operasi sistem ini sangat ringan, stabil, dan lebih cepat dibandingkan dua US operasi sistem lainnya. Ubuntu server sangat powerful dan namun memerlukan pengetahuan yang teknis lebih tinggi untuk memahaminya karena semua konfigurasi dilakukan secara terminal. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Saya mohon maaf ketika ada salah kata maupun perkataan saya yang terlalu sulit dipahami. Pokoknya sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.